Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir kelak. Yang terhormat Bapak Dr. Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Konita Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 2488201040. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya ingin membuat video tugas mata kuliah retorika membahas tentang pengaruh budaya asing melalui media sosial terhadap budaya Indonesia. Saya memilih topik ini karena media sosial sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pastinya hampir setiap hari kita membuka media sosial untuk mencari informasi, berkomunikasi, atau mengikuti berbagai tren yang sedang viral saat ini. Sebagai mahasiswa, saya merasa budaya adalah identitas bangsa yang harus kita jaga. Kita boleh saja mengenal budaya asing, tetapi kita juga harus bisa memilih budaya mana yang baik untuk dicontoh dan budaya mana yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Saat ini, internet memudahkan kita untuk mengakses berbagai budaya di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet sudah mencapai 235,26 juta orang atau sekitar 81,72% dari total penduduk Indonesia. Itu artinya sebagian besar masyarakat Indonesia sudah terhubung dengan internet, sehingga budaya asing dapat dengan mudah masuk melalui media sosial. Selain itu, laporan We Are Social Digital 2026 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 180 juta orang pengguna media sosial di Indonesia. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya untuk bermain media sosial sekitar 21 jam 50 menit di setiap minggunya atau lebih dari 3 jam di setiap harinya, dan menggunakan 7-8 platform media sosial di setiap bulannya. Data tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Informasi dari berbagai negara dapat kita akses hanya dalam hitungan detik. Hal ini tentu memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga membawa pengaruh budaya asing yang sangat mudah masuk ke kehidupan masyarakat Indonesia. Kita dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini banyak anak muda yang mengikuti tren berpakaian dari luar negeri, menggunakan istilah-istilah asing dalam berbicara, mengikuti tantangan-tantangan yang sedang viral, hingga lebih mengenal lagu dan artis luar negeri dibandingkan kesenian dari daerahnya sendiri. Bahkan ada sebagian generasi muda yang lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tidak sedikit pula yang kurang mengenal tarian tradisional, lagu daerah, ataupun budaya yang berasal dari daerah tempat mereka tinggal. Sebenarnya, kondisi seperti ini merupakan dampak dari globalisasi. Kita tidak mungkin menutup diri dari perkembangan dunia. Justru kita harus mampu menyikapinya dengan bijaksana. Jangan sampai kita menerima semua budaya asing begitu saja tanpa mempertimbangkan apakah budaya tersebut sesuai dengan norma, adat, atau karakter bangsa Indonesia. Di balik berbagai dampak tersebut, media sosial juga memiliki banyak manfaat. Melalui media sosial, kita dapat belajar berbagai ilmu pengetahuan, mempelajari bahasa asing, memperluas wawasan, hingga membangun komunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara.
Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Saat ini banyak konten kreator yang mengenalkan batik, tarian tradisional, rumah adat, makanan khas daerah, bahasa daerah, hingga tempat-tempat wisata Indonesia. Konten-konten tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat internasional sehingga semakin banyak orang yang mengenal kekayaan budaya Indonesia. Itu artinya media sosial bukan hanya menjadi jalan masuknya budaya asing, tetapi juga dapat menjadi media untuk memperkenalkan budaya Indonesia apabila digunakan secara bijaksana. Sekarang coba kita bayangkan, bagaimana jika suatu hari nanti anak-anak Indonesia lebih hafal lagu luar negeri daripada lagu daerahnya sendiri. Bagaimana jika mereka lebih mengenal budaya negara lain dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Bahkan mereka tidak lagi mengetahui tarian tradisional, bahasa daerah, atau adat istiadat yang menjadi identitas bangsanya. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, bukan tidak mungkin budaya Indonesia akan semakin terlupakan. Padahal bangsa kita dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya yang luar biasa. Kekayaan budaya inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lain dan menjadi kebanggaan kita bersama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga budaya Indonesia. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghargai bahasa daerah, mempelajari kesenian tradisional, mencintai produk lokal, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif tentang budaya Indonesia. Saya percaya bahwa melestarikan budaya tidak harus selalu dilakukan dalam kegiatan yang besar. Mengunggah video tentang makanan khas daerah, mengenakan batik, memperkenalkan tarian tradisional, atau menceritakan budaya daerah melalui media sosial juga merupakan bentuk kepedulian kita terhadap budaya bangsa. Pada akhirnya, budaya asing bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Yang terpenting adalah bagaimana kita mampu menyaring setiap pengaruh yang masuk. Ambillah hal-hal yang positif sebagai sumber pembelajaran, tetapi tetap pertahankan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Jadi, mari kita manfaatkan media sosial bukan hanya sebagai tempat mencari hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Dengan begitu, kita dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa kemajuan teknologi akan terus berkembang dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan bukanlah menjauhi media sosial, melainkan memanfaatkannya secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dengan menyaring setiap informasi maupun budaya yang kita temui. Tidak semua hal yang sedang viral harus kita ikuti. Kita perlu mempertimbangkan apakah hal tersebut membawa manfaat atau justru bertentangan dengan nilai-nilai yang kita junjung sebagai bangsa Indonesia. Media sosial juga memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kita untuk menjadi duta budaya Indonesia. Melalui kreativitas yang kita miliki, kita dapat membuat konten yang memperkenalkan batik, tari tradisional, lagu daerah, cerita rakyat, bahasa daerah, permainan tradisional, hingga berbagai kuliner khas Indonesia. Konten-konten sederhana seperti itu dapat menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap budayanya sendiri, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Sebagai mahasiswa, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan. Kita dapat mengajak keluarga, teman, dan lingkungan sekitar untuk lebih mencintai budaya Indonesia. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menghargai bahasa daerah, menggunakan batik pada kesempatan tertentu, mencintai produk lokal, serta ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Apabila kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan, maka rasa cinta terhadap budaya Indonesia akan semakin kuat.
Oleh karena itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jangan hanya menjadi penonton perkembangan zaman, tetapi jadilah generasi yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah kesadaran kita semua untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.